Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Kita yakin seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada hari ini, hari Minggu yang berbahagia. Kita akan beribadah dan kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua bersatu teduh, kita berdoa biarlah ibadah kita boleh jalan dengan baik, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa. Sebagai lagu pembuka dalam ibadah kita pada hari ini, kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Angkat pujian ini kembali. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, 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 tiada seperti ibadah ini. Khotbah dan salam pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats pembimbing terambil dalam ibadah kita pada hari ini dari Ulangan pasal yang ke-28 ayat pertama. Demikian firman Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk bernyanyi memuji Tuhan. Untuk itu kita hantar anak-anak sekolah minggu dengan pujian. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dengan sukacita kita angkat pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, aku anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Kita anak-anak sekolah minggu akan didoakan oleh Ibu Pendeta. Ibu silakan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita menopang, membawa anak-anak kita ke dalam doa kita, dan anak-anak di rumah juga ikut berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak yang luar biasa, yang Tuhan taruh, Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah gereja dan pelayanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami berdoa memberkati setiap anak-anak kami, supaya biarlah pengenalan akan Kau semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati semua orang tua yang ada, biarlah kasih Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, Tuhan limpahkan bagi semua orang tua, supaya boleh membawa, mendidik anak-anak ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, masa depan anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan sedang merenda, mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam ruang pengakuan dosa. Nats pengakuan dosa 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan yang 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, kita datang kepada Tuhan, mengaku akan dosa-dosa kita,
akan pelanggaran-pelanggaran kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia. Mengantar lagu pujian kita dalam pengakuan dosa, kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita masing-masing berdoa. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan, akan salah dan dosa-dosa kami, akan ketidaklayakan kami ya Tuhan. Mungkin kami menyakiti hati saudara kami, hati saudara kami ya Tuhan, orang tua kami. Terlebih kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biar hidup kami layak dan berkenan bagi-Mu. Biar hidup kami berkedapatan ya Tuhan, tetap setia sampai mati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami percaya ya Tuhan, pengampunan dari-Mu ya Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Nats berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan
sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat Tuhan? Kita percaya bersama Yesus luar biasa. Kita percaya di hari-hari yang kita lalui, di masa-masa sulit saat ini, terlebih-lebih dalam kita menghadapi wabah virus corona COVID-19, kita percaya Tuhan yang menolong kita, dan ini menjadi kesaksian hidup kita bersama. Untuk itu kita akan memuji Tuhan, kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Biarlah pujian ini menjadi kesaksian kita bersama. Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita memuliakan Allah kita yang hebat, Allah yang luar biasa. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 115 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur pasal 115 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara berganti-gantian. Jemaat terkasih akan membaca ayat yang pertama. Dari mimbar akan baca ayat yang pertama. Jemaat terkasih ayat yang kedua dan seterusnya. Dan ayat yang ke-15 kita akan membacanya secara bersama-sama. Kemuliaan hanya bagi Allah,
Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Bersama-sama diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kita terus memuji-muji Tuhan. Kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kurindukan selalu dalam hidupku. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Lebih sungguh kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celihkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu.
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita angkat suara kita, dengan bersuara kita menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan namanya. Karena hanya Dialah yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami menyembah ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pujian ini kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang hidup. Kau yang sungguh baik ya Tuhan, teramat baik. Kiranya puji-pujian ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau saja yang disenangkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami mengagungkan Kau ya Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Kita angkat pujian, kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu. Bagi hambanya dipersilakan. Firman-Mu siang dan malam ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami merindukan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja masing-masing atas setiap umat-Mu yang hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga memberkati. Pengurapan daripada Allah menjadi bagian hamba-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan lagi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 sesuai dengan tema sinode pada minggu ini dengan satu tema dipanggil mengalami berkat. Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca secara bersama-sama saja bagian firman Tuhan ini. Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini dipanggil mengalami berkat. Kita semua tahu apa itu berkat. Berkat sesuatu yang membuat kita bersyukur, sesuatu yang membuat kita bersuka cita, sesuatu yang membuat kita bergembira, dan tentu berkat itu datangnya dari Tuhan. Sumbernya itu Tuhan. Dia pemberi berkat itu. Ketika berkat yang datangnya daripada Tuhan, maka itu akan membawa damai, maka itu akan membawa sukacita, maka itu akan membawa sejahtera bagi setiap umat pilihannya. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memberikan berkat-berkat itu kepada umatnya, kepada bangsanya yang dia kasih, kalau umat pilihannya, bangsa pilihannya itu mau hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendaknya.
Untuk itulah dalam pembukaan perikop ini terlebih dahulu Tuhan meminta kepada umatnya, ada 2 hal yang Tuhan minta supaya umatnya ini lakukan dalam kehidupan mereka. Yang pertama dalam ayat yang pertama dan kedua, hati mereka tidak menyimpang dari Tuhan. Hati mereka tertuju kepada Tuhan, hati mereka hanya berfokus kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin mereka membuat berhala, Tuhan tidak ingin mereka menyembah berhala dalam bentuk apapun. Tuhan ingin hanya Dia satu-satunya Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Karena kita tahu Allah kita Allah yang cemburu. Dia merindukan umatnya hanya menyembah kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, umat juga dituntut untuk memelihara, mengindahkan hari Sabat serta tempat kudusnya dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak berhala di zaman sekarang ini yang bisa membuat kita menduakan Tuhan. Yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Yang bisa membuat hubungan kita terganggu oleh karena berhala-berhala di zaman yang sekarang ini. Kemajuan, teknologi, segala sesuatu kita bisa akses dengan cepat. Bukan berarti kita tidak boleh ya untuk mengenal teknologi yang semakin hari semakin canggih. Bukan berarti saya anti, tetapi hari ini mari bersama-sama ini menjadi satu bahan pembelajaran kita bersama. Apakah hal-hal dunia ini sekarang membuat kita menduakan Tuhan sehingga kita tidak lagi tertuju dan fokus kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ketika engkau ingin mengalami berkat itu, maka milikilah hati yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua dalam ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menuruti segala ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya. Tuhan merindukan umat Tuhan hidup dalam segala ketetapan Tuhan. Umat Tuhan dituntut hidup menurut segala apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu perintah Tuhan, ketetapan Tuhan A, B, C, D, dan E. Tetapi sampai tahap untuk melakukannya. Sama seperti kita sebagai orang percaya hari ini kita sudah kenal Tuhan lama. Sudah menjadi orang Kristen yang lama, kita sudah kenal firman Tuhan, kita sudah kenal kebenarannya, tapi Tuhan ingin bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita kenal firman-Nya, tapi kita harus sampai kepada tahap untuk melakukannya dalam hidup kita. Sehingga dalam nats ini ada beberapa berkat yang Tuhan janjikan, yang akan diberikan kepada umat-Nya. Dan hari ini berbicara kepada setiap kita umat-Nya. Yang pertama dalam ayat yang keempat, aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Tuhan akan memberikan hujan sesuai musimnya. Tuhan akan memberkati tanah itu menjadi subur. Bahkan Tuhan bilang, aku akan memberikan supaya menghasilkan buah yang baik. Ya, ada satu janji Tuhan. Ketika umat Allah mau taat kepada Dia, Allah memberkati apa yang mereka usahakan. Tanah mereka Tuhan berkati, berikan hujan pada musimnya. Bahkan dikatakan hasilnya pun yang terbaik. Berkat Tuhan tersedia untuk mencukupkan setiap kehidupan umatnya, khususnya dalam hal pangan, dalam kehidupan jasmani mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa kekeringan, dalam masa-masa kekurangan, dalam masa-masa kelaparan. Karena dikatakan ketaatan itu mendatangkan berkat jasmani bagi setiap umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, COVID-19 mengacau balaukan seluruh kehidupan banyak bangsa di dunia ini. Berbagai sisi kehidupan menjadi lumpuh, ekonomi, politik dan segala sesuatu. Ada banyak orang yang tidak bisa lagi bekerja. Ada banyak orang yang kehilangan income. Ada banyak orang yang tidak bisa lagi bekerja. Harus bekerja dari rumah. Kita lakukan segala sesuatu di rumah. Kita harus stay at home. Ya. Harus segala sesuatu kita lakukan di rumah. Dan mungkin kita juga bertanya, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hari esok? Bagaimana dengan lusa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yakinilah ketika kita hidup tidak menyimpang dari Tuhan,
hati kita tetap berfokus kepada Tuhan. Kita tetap hidupi firman-Nya dalam hidup kita. Penyediaan Tuhan sempurna bagi anak-anak-Nya. Andalkanlah Tuhan, tetap bersabar, yakin Tuhan memelihara kita. Karena firman Tuhan berkata, belum pernah aku melihat orang percaya anak cucunya meminta-minta. Dan yakini ini, ketika hidup kita tertuju kepada Tuhan, kita hidupi firman-Nya dalam hidup kita. Penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak-Nya. Berkat jasmani. Yang kedua yang Tuhan janjikan dalam ayat yang ke-6. Dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Janji yang kedua, berkat yang kedua, ya, ada damai sejahtera. Ada kenyamanan, ada perlindungan. Tuhan bilang melenyapkan segala binatang buas sehingga menjaga, melindungi. Dan inilah yang menjadi berkat yang utama yang Tuhan anugerahkan kepada umat pilihannya waktu itu. Ya, aku akan memberikan damai sejahtera. Ada rasa aman, ada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam masa sulit ini, kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Ada orang yang mengatakan selesai bulan Juni ini, selesai bulan 7 ini. Tapi ada juga yang mengatakan sampai akhir tahun. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan selesai, sampai kapan berakhir. Tapi hari ini kita percaya, kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita. Amin. Tuhan masih memelihara hidup kita, masih melindungi kita, masih menjagai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang kedua Tuhan menganugerahkan sejahtera ketika hidup kita tetap berfokus dan menghidupi firman-Nya. Yang terakhir, yang ketiga, ada berkat rohani dalam ayat yang ke-12. Aku akan hadir di tengah-tengahmu, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Tuhan sendiri yang mengatakan, ya, aku Tuhanmu. Aku di tengah-tengahmu, aku memberkati kamu. Aku ini Tuhanmu dan kamu adalah umatku. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya menjadi berkat tersendiri bagi umat Israel pada waktu itu. Dan tentunya kehadiran Allah di tengah-tengah kita sebagai orang percaya ini juga menjadi satu berkat tersendiri buat kita. Bukankah hari-hari yang sulit ini, masa-masa yang sulit ini kita tetap merasakan Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menjadi Allah kita, dan kita ini tetap menjadi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dipanggil mengalami berkat. Ketika kita rindu berkat-berkat ini menjadi bagian kita, dua hal ini yang Tuhan inginkan. Fokuslah hidup kita kepada Tuhan, tujukanlah hidup kita kepada Tuhan, dan hidupilah kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga pemeliharaan Tuhan lewat berkat jasmani Tuhan berikan. Ada damai sejahtera, bahkan ada berkat-berkat rohani, kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya tentu kita tidak pernah lepas dari berbagai tantangan kehidupan. Namun ketaatan pada Tuhan menjadikan kita kuat. Ketaatan kepada Tuhan menjadikan kita orang-orang yang diberkati. Menjadi taat sulit memang. Tentu harus mengikuti segala aturan Tuhan, segala ketetapan Tuhan, berjalan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi marilah kita hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan yang memberkati kita, yang adalah sumber berkat dan akan mengaruniakan berkat atas seluruh kehidupan kita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita. Melewati masa-masa yang sulit ini kita ingat ada janji berkat yang Tuhan akan limpahkan bagi setiap umat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu singkat sederhana boleh hamba-Mu sampaikan.
Kami bersyukur Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat dalam hidup kami ketika kami mau sungguh-sungguh mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukanlah setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu, baik seluruh umat-Mu yang hari ini mereka beribadah dalam rumah mereka masing-masing. Untuk kami bukan hanya tahu akan firman Tuhan ini, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, materaikanlah firman-Mu ini dalam setiap kehidupan seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mau bersama-sama berdoa hari ini, menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia biarlah dilingkupi, biarlah senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pemerintahan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Secara khusus untuk wabah ini Tuhan, kami terus bersehati memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu, kuasa-Mu supaya wabah virus ini segera berlalu dari bangsa, dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh tim medis, berkati semua para dokter, berkati semua para perawat, biarlah kekuatan kasih daripada Tuhan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami seperti minggu-minggu yang lalu, kami tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Tapi kami masih bersyukur, kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Daripada jemaat-Mu Tuhan, Kau memberkati usaha pekerjaan yang mungkin juga di tengah-tengah wabah ini menjadi terhenti, terhalang oleh karena tidak ada lagi pendapatan yang mereka hasilkan. Tapi kami tahu firman-Mu berkata, pemeliharaanmu, penyediaanmu sempurna bagi anak-anakmu yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati seluruh umatmu. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka makan, biarlah dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak, baik yang dari masa pertumbuhan sampai yang sudah berkuliah, bekerja, Tuhan Engkaulah yang memberkati. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika ada yang datang dengan segala persoalan pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan Kau buka jalan, Kau berikan solusi yang terbaik bagi setiap persoalan pergumulan daripada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ini doa kami Tuhan, ini pengucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk kembali. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya
satu bagian firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini. Dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Puji nama Tuhan, kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami masih ada dalam perkenanan Tuhan. Hari ini dalam ibadah kami sudah memberikan sebagian berkat yang Tuhan curahkan buat hidup kami. Kami menyadari betul Tuhan, persembahan ini tidaklah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tapi kami rindu Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah memberikan persembahan hari ini. Keluarga, usaha, pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Memasuki 1 minggu ini kita percaya ada tangan Tuhan yang menopang, yang menolong kehidupan kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah di tiap saat dan kerja, di tiap saat. Tetap ku rasa tangannya, tetap ku rasa Tuhanlah yang memimpinku. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Puji nama Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.